menyerang pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah, satu drone milik Israel berhasil dimatikan oleh militan Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 waktu setempat lalu. Tentara Israel mengumumkan salah satu drone mereka ditembak jatuh di wilayah Lebanon. Drone Israel yang disebut-sebut sebagai drone termahal itu ditaklukkan oleh rudal permukaan ke udara. Seorang juru bicara militer Israel menyatakan insiden tersebut sedang diselidiki. Ia juga mengatakan Angkatan Udara Israel akan terus beroperasi di wilayah udara Lebanon untuk menjalankan misi tentara Israel. Adapun diketahui, drone yang disebutkan adalah Kochav Hermes 900. Drone ini merupakan drone terbesar dan termahal di gudang senjata tentara Israel. Drone itu terbakar saat berada di udara sebelum jatuh di sebuah desa di Lebanon Selatan. Peristiwa ini disebut adalah keempat kalinya sejak awal perang. Hizbullah berhasil menembak jatuh drone penyerang Israel. Sejauh ini, 2 drone Kochav dan 2 drone Zik telah ditembak jatuh. Hizbullah adalah salah satu kekuatan paramiliter paling kuat di Timur Tengah yang terlibat dalam pertempuran sengit lintas batas dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sejauh ini, sekitar 300 anggota Hizbullah tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah pun berduka atas kematian semua anggotanya yang dibunuh oleh Israel dengan slogan dalam perjalanan menuju Yerusalem sejak Oktober 2023. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menjadi sasaran agresi Israel selama 7 bulan. Sebaliknya, kelompok ini telah menargetkan Israel dengan rudal-rudal berat, di mana yang mengakibatkan kematian dan cederanya tentara serta hancurnya ratusan menara telekomunikasi militer serta jatuhnya drone. Israel pun tetap sangat merahasiakan kekalahannya melawan Hizbullah. Namun semua pemukiman di wilayah utara tidak memiliki penduduk yang melarikan diri ke tempat lain atau mencari perlindungan di tempat penampungan. تراؤوها وين نزلت بتطلع المنطقة هلا لو وقعت ورا Tank-tank tentara Israel bergerak di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza yang terkepung saat Israel melancarkan perang belasan terhadap Hamas yang kini mendekati bulan ke-9. Persiapan Israel itu dilakukan pada Senin 3 Juni 2024 sekira pukul 12.39 waktu setempat. Sejumlah tank-tank Israel itu dikerahkan di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Sementara itu, dari invasi Israel ke Gaza, Penasihat Keamanan Nasional Negara Zionis yakni Tzachi Hanegbi mengatakan perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik di Israel, Tzachi mengatakan pihaknya memperkirakan pertempuran masih bakal berlangsung sekitar 7 bulan lagi, yakni untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan kelompok jihad lainnya. Sejak hari Selasa 28 Mei 2024 lalu, tank milik Israel memasuki jantung kota Rafah meski ada perintah dari Mahkamah Internasional untuk mengakhiri serangan karena banyak warga Palestina yang mengungsi dan berlindung di sana. Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan tidak ada indikasi jika perbatasan Rafah akan dibuka untuk bantuan kemanusiaan. Israel juga mengatakan militernya menguasai 3/4 zona penyangga di perbatasan Mesir karena mereka ingin mengendalikan seluruh kawasan agar kelompok Hamas tidak menyelundupkan senjata.
Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuwanita. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman Israel setelah roket Hizbullah menyerang pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah satu drone milik Israel berhasil dimatikan oleh militan Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 waktu setempat lalu. Tentara Israel mengumumkan salah satu drone mereka ditembak jatuh di wilayah Lebanon. Drone Israel yang disebut-sebut sebagai drone termahal itu ditaklukkan oleh rudal permukaan ke udara. Seorang juru bicara militer Israel menyatakan insiden tersebut sedang diselidiki. Ia juga mengatakan Angkatan Udara Israel akan terus beroperasi di wilayah udara Lebanon untuk menjalankan misi tentara Israel. Adapun diketahui drone yang disebutkan adalah Kochav Hermes 900. Drone ini merupakan drone terbesar dan termahal di gudang senjata tentara Israel. Drone itu terbakar saat berada di udara sebelum jatuh di sebuah desa di Lebanon Selatan. Peristiwa ini disebut adalah keempat kalinya sejak awal perang. Hizbullah berhasil menembak jatuh drone penyerang Israel. Sejauh ini, 2 drone Kochav dan 2 drone Zik telah ditembak jatuh. Hizbullah adalah salah satu kekuatan paramiliter paling kuat di Timur Tengah yang terlibat dalam pertempuran sengit lintas batas dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sejauh ini, sekitar 300 anggota Hizbullah tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah pun berduka atas kematian semua anggotanya yang dibunuh oleh Israel dengan slogan dalam perjalanan menuju Yerusalem sejak Oktober 2023. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menjadi sasaran agresi Israel selama 7 bulan. Sebaliknya, kelompok ini telah menargetkan Israel dengan rudal-rudal berat, di mana yang mengakibatkan kematian dan cederanya tentara serta hancurnya ratusan menara telekomunikasi militer serta jatuhnya drone. Israel pun tetap sangat merahasiakan kekalahannya melawan Hizbullah. Namun semua pemukiman di wilayah utara tidak memiliki penduduk yang melarikan diri ke tempat lain atau mencari perlindungan di tempat penampungan. سرقوها وين نزلت هيك بدها تولع المنطقة هلا لوقت ورا سرقوها وين نزلت هيك بدها تولع المنطقة هلا لوقت ورا Tank-tank tentara Israel bergerak di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza yang terkepung saat Israel melancarkan perang belasan terhadap Hamas yang kini mendekati bulan ke-9. Persiapan Israel itu dilakukan pada Senin 3 Juni 2024 sekira pukul 12.39 waktu setempat. Sejumlah tank-tank Israel itu dikerahkan di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Sementara itu, dari invasi Israel ke Gaza, Penasihat Keamanan Nasional Negara Zionis yakni Tzachi Hanegbi mengatakan perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik di Israel, Tzachi menyatakan pihaknya memperkirakan pertempuran masih bakal berlangsung sekitar 7 bulan lagi, yakni untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan kelompok jihad lainnya. Sejak hari Selasa 28 Mei 2024 lalu, tank milik Israel memasuki jantung kota Rafah meski ada perintah dari Mahkamah Internasional untuk mengakhiri serangan karena banyak warga Palestina yang mengungsi dan berlindung di sana. Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan tidak ada indikasi jika perbatasan Rafah akan dibuka untuk bantuan kemanusiaan. Israel juga mengatakan militernya menguasai 3/4 zona penyangga di perbatasan Mesir karena mereka ingin mengendalikan seluruh kawasan agar kelompok Hamas tidak menyelundupkan senjata.
Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuanita. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman Israel setelah roket Hizbullah menyerang pada Minggu, 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah, satu drone milik Israel berhasil dimatikan oleh militan Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 waktu setempat lalu. Tentara Israel mengumumkan salah satu drone mereka ditembak jatuh di wilayah Lebanon. Drone Israel yang disebut-sebut sebagai drone termahal itu ditaklukkan oleh rudal permukaan ke udara. Seorang juru bicara militer Israel menyatakan insiden tersebut sedang diselidiki. Ia juga mengatakan Angkatan Udara Israel akan terus beroperasi di wilayah udara Lebanon untuk menjalankan misi tentara Israel. Adapun diketahui drone yang disebutkan adalah Kochav Hermes 900. Drone ini merupakan drone terbesar dan termahal di gudang senjata tentara Israel. Drone itu terbakar saat berada di udara sebelum jatuh di sebuah desa di Lebanon Selatan. Peristiwa ini disebut adalah keempat kalinya sejak awal perang. Hizbullah berhasil menembak jatuh drone penyerang Israel. Sejauh ini, 2 drone Kochav dan 2 drone Zik telah ditembak jatuh. Hizbullah adalah salah satu kekuatan paramiliter paling kuat di Timur Tengah yang terlibat dalam pertempuran sengit lintas batas dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sejauh ini, sekitar 300 anggota Hizbullah tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah pun berduka atas kematian semua anggotanya yang dibunuh oleh Israel dengan slogan dalam perjalanan menuju Yerusalem sejak Oktober 2023. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menjadi sasaran agresi Israel selama 7 bulan. Sebaliknya, kelompok ini telah menargetkan Israel dengan rudal-rudal berat, di mana yang mengakibatkan kematian dan cederanya tentara serta hancurnya ratusan menara telekomunikasi militer serta jatuhnya drone. Israel pun tetap sangat merahasiakan kekalahannya melawan Hizbullah. Namun semua pemukiman di wilayah utara tidak memiliki penduduk yang melarikan diri ke tempat lain atau mencari perlindungan di tempat penampungan. سرقوها وين نزلت؟ بدها تولع المنطقة هلا لوقت ورا سرقوها وين نزلت؟ بدها تولع المنطقة هلا لوقت ورا Tank-tank tentara Israel bergerak di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza yang terkepung saat Israel melancarkan perang belasan terhadap Hamas yang kini mendekati bulan ke-9. Persiapan Israel itu dilakukan pada Senin 3 Juni 2024 sekira pukul 12.39 waktu setempat. Sejumlah tank-tank Israel itu dikerahkan di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Sementara itu, dari invasi Israel ke Gaza, Penasihat Keamanan Nasional Negara Zionis yakni Tzachi Hanegbi mengatakan perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik di Israel, Tzachi mengatakan pihaknya memperkirakan pertempuran masih bakal berlangsung sekitar 7 bulan lagi, yakni untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan kelompok jihad lainnya. Sejak hari Selasa 28 Mei 2024 lalu, tank milik Israel memasuki jantung kota Rafah meski ada perintah dari Mahkamah Internasional untuk mengakhiri serangan karena banyak warga Palestina yang mengungsi dan berlindung di sana. Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan tidak ada indikasi jika perbatasan Rafah akan dibuka untuk bantuan kemanusiaan. Israel juga mengatakan militernya menguasai 3/4 zona penyangga di perbatasan Mesir karena mereka ingin mengendalikan seluruh kawasan agar kelompok Hamas tidak menyelundupkan senjata.
Demikian live viral news kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya, Sandi Yuwanita. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman Israel setelah roket Hizbullah menyerang pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah, satu drone milik Israel berhasil dimatikan oleh militan Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 waktu setempat lalu. Tentara Israel mengumumkan salah satu drone mereka ditembak jatuh di wilayah Lebanon. Drone Israel yang disebut-sebut sebagai drone termahal itu ditaklukkan oleh rudal permukaan ke udara. Seorang juru bicara militer Israel menyatakan insiden tersebut sedang diselidiki. Ia juga mengatakan Angkatan Udara Israel akan terus beroperasi di wilayah udara Lebanon untuk menjalankan misi tentara Israel. Adapun diketahui drone yang disebutkan adalah Kochav Hermes 900. Drone ini merupakan drone terbesar dan termahal di gudang senjata tentara Israel. Drone itu terbakar saat berada di udara sebelum jatuh di sebuah desa di Lebanon Selatan. Peristiwa ini disebut adalah keempat kalinya sejak awal perang. Hizbullah berhasil menembak jatuh drone penyerang Israel. Sejauh ini, 2 drone Kochav dan 2 drone Zik telah ditembak jatuh. Hizbullah adalah salah satu kekuatan paramiliter paling kuat di Timur Tengah yang terlibat dalam pertempuran sengit lintas batas dengan Israel hampir setiap hari sejak 7 Oktober 2023 lalu. Sejauh ini, sekitar 300 anggota Hizbullah tewas dalam serangan Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah pun berduka atas kematian semua anggotanya yang dibunuh oleh Israel dengan slogan dalam perjalanan menuju Yerusalem sejak Oktober 2023. Hal itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menjadi sasaran agresi Israel selama 7 bulan. Sebaliknya, kelompok ini telah menargetkan Israel dengan rudal-rudal berat, di mana yang mengakibatkan kematian dan cederanya tentara serta hancurnya ratusan menara telekomunikasi militer serta jatuhnya drone. Israel pun tetap sangat merahasiakan kekalahannya melawan Hizbullah. Namun semua pemukiman di wilayah utara tidak memiliki penduduk yang melarikan diri ke tempat lain atau mencari perlindungan di tempat penampungan. سرقوها وين نزلت بدها تولع المنطقة هلا لوقت ورا سرقوها وين نزلت بدها تولع المنطقة هلا. Hal itu dilakukan pada Senin 3 Juni 2024 sekira pukul 12.39 waktu setempat. Sejumlah tank-tank Israel itu dikerahkan di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Sementara itu, dari invasi Israel ke Gaza, Penasihat Keamanan Nasional Negara Zionis yakni Tzachi Hanegbi mengatakan perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Dalam wawancara dengan lembaga penyiaran publik di Israel, Tzachi mengatakan pihaknya memperkirakan pertempuran masih bakal berlangsung sekitar 7 bulan lagi, yakni untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas dan kelompok jihad lainnya. Sejak hari Selasa 28 Mei 2024 lalu, tank milik Israel memasuki jantung kota Rafah meski ada perintah dari Mahkamah Internasional untuk mengakhiri serangan karena banyak warga Palestina yang mengungsi dan berlindung di sana. Kementerian Kesehatan Palestina pun mengatakan tidak ada indikasi jika perbatasan Rafah akan dibuka untuk bantuan kemanusiaan. Israel juga mengatakan militernya menguasai 3/4 zona penyangga di perbatasan Mesir karena mereka ingin mengendalikan seluruh kawasan agar kelompok Hamas tidak menyelundupkan senjata.
Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman Israel setelah roket Hizbullah menyerang pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah meluncurkan lebih dari 40 rudal dan roket ke berbagai sasaran militer di wilayah utara Israel. Diketahui serangan ini merupakan balasan terbesar sejak konflik dimulai. Tampak dalam video, saudara, petugas pemadam kebakaran Israel bekerja untuk memadamkan api di pinggiran Katz Rin di dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel akibat serangan Hizbullah. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live Viral News bersama saya Sandi Yuwanita. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman Israel setelah roket Hizbullah menyerang pada Minggu 2 Juni 2024 waktu setempat lalu. Adapun Hizbullah, satu drone milik Israel berhasil dimatikan oleh militan Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 waktu setempat lalu. Tentara Israel mengumumkan salah satu drone mereka